bin Muhainah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi musukhra. Jadi Nabi ada salat zuhur dengan sahabat, faqama fi raka'atainil ulaini wa lam yajlis. Ketika masuk rakaat kedua, Nabi tidak bertasyahud, Nabi tidak duduk, langsung bangkit. Faqama an-nasu ma'ahu, maka jamaah juga ikut. Ya, namanya makmum mungkin juga karena Rasul di depan, jadi mereka tidak sempat lagi tegur. Ya, jadi ikut juga berdiri. Hatta idza kana as-salatu muntazara an-nasa taslimahu. Jadi sampai salat itu selesai, orang-orang menunggu ini apa yang dibuat sama Nabi. Kenapa ini salat zuhur hanya tasyahudnya tidak sempat ada tasyahud pertama. Kabbara wa majalisun wa sajada. Jadi ketika itu setelah orang melihat Nabi bertakbir kemudian duduk, wa sajada sajadataini qabla yusallam summa sallam. Jadi ini pembukanya. Setelah itu Nabi laksanakan sujud sahwi 2 rakaat kemudian salam. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui dulu bahwa supaya mudah kita sebelum kita baca hadis-hadis berikutnya, bahwa sujud sahwi dalam salat ini yang disebut dengan sujud lupa ini, yang pertama ada karena kurang, ya itu karena kurang rakaatnya. Kemudian ada juga kalau kurang berarti ada yang lebih, itu 2, berarti ada yang rakaatnya lebih. Kemudian yang ketiga ada namanya syak. Syak itu ragu. Jadi kurang lebih persoalan sujud sahwi ini di 3 tempat ini, kurang, lebih, atau ragu. Kurang lebih di situ tempat. Kalau dia kurang maupun dia lebih, itu menurut para jumhur ulama yang telah dibahas di bab fikih, itu mayoritas kalau kurang dan lebih sujud sahwinya sesudah salam. Ya, sujud sahwinya sesudah salam. Kemudian kalau dia ragu, dalam keadaan ragu, syak itu sebelum salam tempat sujud sahwinya. Nah, kita baca lagi hadis Nabi yang contoh Nabi kurang dalam salat. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihda salatil 'asyi raka'ataini summa sallima. Jadi Nabi satu saat salat bersama kami di waktu salat siang hari, kemudian ditambahkan oleh riwayat Muslim, oleh Imam Muslim, salatul asr, yaitu salat asar. Jadi ketika itu Nabi salat asar bersama kami, Nabi salat hanya 2 rakaat, kemudian salam. Ya, Nabi salat 2 rakaat, kemudian salam. Summa qama ila hasyati fi muqaddimal masjid fa wada'a yadahu 'alaiha. Setelah Nabi salam, kebiasaan Nabi ya kurang lebih kalau kita ini mungkin terasnya masjid. Nabi berdiri dari setelah salat, itu biasa Nabi dekat pintu masjid di luar, biasa Nabi bersandar. Kenapa? Karena memang biasa setelah salat banyak urusan-urusan, banyak permasalahan, biasa Nabi layani sahabat-sahabatnya, lebih santai, kira-kira begitu. Kemudian wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, di dalam jamaah tadi itu ada orang-orang yang dekat dengan Nabi seperti Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimahu,
Mereka juga takut tegur sama Nabi, agak segan. Ya Nabi, ini kenapa salat hanya 2 rakaat, ini asar ya begitu. Takut mereka, agak segan. Kemudian wa kharaja syara'an nasi. Begitu juga semua jamaah menunggu ini. Jangan-jangan ada hal apa ini, ada perubahan. Faqalu aksiratis salat. Jadi jemaah ini berpikir, oh jangan-jangan salat asar ini sudah dikurangi. Tidak lagi 4 rakaat, jadi 2. Jadi mereka menunggu. Hanya tidak ada yang berani menyampaikan kepada Nabi. Wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu Zalyadain. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zalyadain. Dia berkata, faqala ya Rasulullah, ana syi'ta an usiratus salat. Apakah engkau lupa atau memang ada aturan baru salat ini dikurangi? Nah, jadi satu sahabat Nabi yang berani sampaikan, ya Nabi, ini engkau lupa atau ada pengurangan salat yang akan menjadi 2 rakaat? Faqal lam ansa wa lam tuksar. Jadi Nabi bilang tidak ada, saya tidak lupa dan tidak ada pengurangan. Itu. Faqal bala kad nasyita fa shalla rak'atain summa sallam. Ya Rasul, betul. Salat yang kita laksanakan tadi itu hanya 2 rakaat. Engkau langsung salam, tidak 4 rakaat. Hanya 2 rakaat ya Rasul. Summa kabbara summa sajada misla sujudihi aw atwala summa rafa'a ra'sahu fa kabbara summa wada'a ra'sahu fa kabbara fa sajada misla sujudihi aw atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Muttafaqun alaih. Setelah itu dijelaskan oleh bilafaz dalam ditambah oleh Abu Dawud, asdaka Zalyadain. Maka Nabi ambil tangannya sahabat Zalyadain tadi, masuk ke masjid. Ya. Kemudian setelah diambil tangannya masuk ke masjid, fa'awmasu ayyana wa hiya fi sahihani. Jadi Nabi tanya sama sahabat, betul hanya 2 rakaat? Betul ya Nabi. Maka Nabi bertakbir, salat, sahabat salat kembali bersama Nabi, bertakbir seperti biasa. Nabi salat 2 rakaat. Ya. Nabi salat 2 rakaat. Karena tadi kan kurang. Jadi ditambah salat 2 rakaat. Sesudah itu Nabi salam. Habis salam Nabi bertakbir lafaz, bukan bertakbir angkat tangan. Nabi bertakbir lafaz, sujud, bangkit lagi 1 kali. Kemudian bertakbir lagi, sujud yang kedua kali, bangkit lagi, kemudian salam kanan, salam kiri sebagai sujud sahwi sesudah salam. Nah, ini yang terjadi, kurang rakaat di zaman Nabi. Jadi itu lumrah lah ya. Jadi Rasul saja sempat bukan lupa tahiyat ini, tapi sampai rakaat 2 rakaat itu tadi tidak sadar. Ya mungkin kecapean, banyak pikiran dan sebagainya ya. Kemudian kita ambil lagi 1 hadis tentang yang lebih. An Abi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadasa fis salati syai'un. Jadi ketika Nabi salam, habis salat sahabat sampaikan, wahai Nabi, apakah ada sesuatu yang baru, penambahan? Qal wa ma zaka, apa itu? Qalu sallaita kaza wa kaza. Kita ini ada salat ya Nabi, kita ini salat tadi itu salatnya 5 rakaat. Jadi Nabi salat ini 5 rakaat. Jadi sehingga sahabat tanya, apakah ada perubahan? Yang salat 4 rakaat jadi 5 rakaat. Ini kelebihan. Nabi bilang, jadi ini kelebihan sahabat sampaikan. Maka fas'ana rizlaihi wastaqbalal qiblata fasajada sajdataini summa sallam summa
summa aqbala 'ala an-nas biwajhi faqal. Jadi setelah itu Nabi angkat kakinya menghadap kiblat, Nabi sujud 2 kali seperti tadi, 1, baru sujud lagi 2 kali, kemudian salam, kemudian Nabi menghadap sama jamaah semua, dan Nabi berkata, Nabi sampaikan, innahu law hadasa fis salati syai'un anbatakum bihi walad. Jadi sesungguhnya tidak ada perubahan, tidak ada penambahan dalam salat ketika kita salat, saya salat bersama kalian, tidak ada. Walakin akan tetapi inna ma'ana basyaru mislukum ansa kama tansawna. Sesungguhnya saya ini manusia biasa, kata Nabi, seperti mana kalian lupa, saya juga bisa lupa, kata Nabi. Subhanallah. Jadi sekalian lupa, saya juga bisa lupa. Faiza nasyitu fazakaruni. Apabila saya lupa, tolong ingatkan saya, kata Nabi. Kalau saya lupa, ingatkan saya, kata Nabi. Wa idza syak, apabila kalian ragu, ahadukum fis salati falyataharra sawaba wal yutim falyutim alaihi summa yasjudu sajdataini. Begitu juga apabila kalian melaksanakan salat, tiba-tiba kalian ragu di dalam salat, maka sujud sahwi juga kalian. Jadi Nabi sampaikan bukan hanya kelebihan rakaat, ada juga yang namanya ragu di dalam salat. Itu yang kedua, ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu syak ragu. An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla asalasan am arba'an. Apabila kalian sementara ragu, sementara salat, kata Nabi, tiba-tiba kalian berpikir apakah salat saya ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatraha syak. Kalian ragu, bingung, apa yang harus saya buat, 3 rakaat atau 4 rakaat? Wal yabni ala mastaikana thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla hamsan safa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiban lisyaitan, rawahu Muslim. Jadi kalau kalian ragu, Nabi sampaikan, maka ada rumusnya yang Nabi sampaikan. Kalau kalian ragu dalam rakaat, apakah saya salat ini 3 atau 4 rakaat, maka kata Nabi, ambil bilangan yang paling sedikit, jangan ambil bilangan yang banyak. Jadi saya ragu 3 atau 4, kuatkan hati, berarti 3, ya. Tapi dalam hal ini Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan imam lain. Kata Imam Syafi'i, lebih kuat keyakinan daripada sujud sahwi kalau kita mampu, ya. Kalau kita mampu, karena tidak semua orang punya jiwa mampu. Jadi kalau Imam Syafi'i, dia patokannya harus kuat jiwa kita bahwa saya rakaat sekian. Jangan sampai ragu. Kalau bisa demikian, biar tidak sahwi. Tapi kalau ragu, jangan. Maka ada Nabi kasih rumus, ambil bilangan yang paling sedikit. Setelah itu kan, jadi kalau kita bilang 4 atau 3 rakaat, berarti kita ambil 3 rakaat. Kemudian kita salat, tambah lagi 1. Kemudian kata Nabi, apabila salat tadi 5 rakaat, maka itu sudah tertutup dengan sujud sahwi. Kalaupun salat kalian pas 4 rakaat, kalaupun kalian salat 5 rakaat, itu sudah tertutupi. Kalau memang kalian salat betul 4 rakaat, setan menjadi hina. Karena sebenarnya tujuannya setan memang mau ganggu kita, tapi ternyata tidak berhasil. Dengan sujud sahwi itu sudah menyempurnakan dan menghinakan setan. Nah, itu kalau dalam keadaan ragu. Tetapi Nabi bilang, Nabi sampaikan bahwa an yusallim fa in kana salah. Jadi Nabi sampaikan apa saja data ini qabla an yusallim. Kalian sujud sahwi sebelum salam. Jadi saya salat tadi ragu 3 atau 4 rakaat, saya ambil bilangan yang terkecil berarti 3 rakaat.
saya salam seperti biasa. Setelah saya tahiyat, sebelum salam, saya sujud 2 rakaat, itu yang sahwi. Jadi jangan salam dulu kalau ragu. Sujud dulu 2 rakaat, baru salamnya 1 kali. Sudah paket sembayangnya salamnya. Beda tadi dengan kelebihan atau kekurangan rakaatnya, jumlahnya. Tapi kalau dalam keadaan ragu, maka kita sujud sahwi dulu 2 rakaat, baru salam kanan, salam kiri. Imam Ahmad menambahkan wa Abi Dawud wa Ahmad bin Nasa'i min hadis Abdullah bin Jafar marfu'an, man syakka fi salatihi falyasjud sajdataini. Nah, jadi siapa yang memang ragu dalam bilangan rakaatnya, maka keraguan itu ditutup nanti dengan sujud sahwi dua kali sujud sahwinya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fasta'tum qa'iman falyamdi wa la ya'udu wal yasjudu sajdataini fa in lam yasta'min fa in qa'iman falyajlis wa la sahwi lahu alaihi. Ada juga modelnya begini kata Nabi, apabila kalian salat dalam keadaan ragu, kalau kita ada makmum bagus, tiba-tiba posisi kita ragu, seperti begitu. Nah, tapi kalau seandainya ada yang tegur bahwa kita harus tasyahud, kita berdiri seolah-olah rakaat ketiga padahal mau rakaat kedua, maka kata Nabi, kalau kalian sudah berdiri lurus, tidak usah duduk lagi untuk tasyahud. Tidak usah lagi. Tetapi kalau kalian posisi baru mau bangkit, ditegur sama makmum subhanallah, boleh kalian duduk. Kurang lebih begini, Pak Ustaz. Ya, menghadap sana. Jadi ini posisi rakaat kedua, sebenarnya tasyahud, tapi karena lupa beliau berdiri. Stop, ya. Kalau posisi begini, makmum tegur di belakang subhanallah, kita boleh duduk kembali untuk tasyahud. Tapi kalau posisi sudah berdiri lurus, makmum sampaikan di belakang subhanallah, maka kata Nabi tidak usah duduk, lanjut saja salatnya. Yang jelas sudah ditahu ada kekurangannya, ya. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau posisi sudah begini, jadi kita juga makmum. Kalau imam sudah karena kita lambat tegur, imam sudah posisi berdiri sempurna, jangan kita gas terus, subhanallah, 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 tidak usah. Apalagi kalau sudah banyak orang. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi sampaikan kalau yang tegur itu sebenarnya cukup 1 kali, tidak usah berulang-ulang. Karena yang wajib untuk menegur adalah wakil imam. Siapa wakil imam? Mandat wakil imam itu yang di belakang imam, itu otomatis, ya. Jadi itu sudah dilantik sama Allah, itu otomatis. Imam dengan di belakang imam, maka kalau yang di belakang imam sudah sampaikan subhanallah, kita jemaah yang lain tidak usah lagi sambung. Nanti tambah riuh, ya, tambah kacau. Jadi kalau sudah posisi imam berdiri begini, tidak usah kita hantam terus subhanallah, tidak usah. Imam sudah paham itu. Jadi selesaikan saja salat seperti biasa pada syukuran. Jadi selesaikan saja salat seperti biasa. Jadi tidak usah lagi. Di mana tasawufnya? Tidak ada lagi tasyahud. Tidak ada lagi tasawuf. Nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi. Jadi jangan karena kita ragu, akhirnya kita tasawuf lagi, nggak kita baca. Ya, ini pentingnya ilmu. Jadi jumhur sepakat ulama, tidak ada yang mengatakan kita tasawuf lagi. Semua cukup dengan sujud sahwi. Jadi jangan nanti karena kita ragu. Ini kan dalam ibadah ini banyak keraguan. Kalau ilmunya tidak tepat, akhirnya pas kita sudah tasyahud akhir, kita ulang lagi, seolah-olah mencatat tasawuf awal. Jadi tidak usah, diganti saja dengan sujud sahwi. Begitu juga dengan jumlah rakaat seperti tadi. Terkadang kita berpikir,
Karena seperti yang konteks tadi, Nabi hanya 2 rakaat salat asarnya. Akhirnya kita salat ulang 4 rakaat karena menganggap salat 2 rakaat kita tadi sudah batal, sudah tidak sah. Jadi sebenarnya tidak usah, tidak perlu, kita tambah saja kekurangannya berapa rakaat. Jadi kalau 1 rakaat tambah 1 rakaat. Dan ingat, makmum harus ikut. Apalagi kalau yang salah kekurangannya itu rakaat, jangan kita makmum tidak ikut tambah. Kalau kita tidak ikut tambah ya berarti kita kurang. Jadi makmum harus ikut tambah rakaat seperti imam juga. Jadi tidak usah diulangi sembahyangnya, tidak perlu diulangi. Walaupun di mazhab Syafi'i boleh diulangi, boleh, tapi bukan itu yang tepat. Ya, karena kalau kita beramal yang sudah dipetunjuk oleh Nabi itu lebih tinggi nilai pahalanya. Jadi tidak usah kita tambah lagi, tambah saja kekurangannya, nanti diganti dengan sujud sahwi, kelupaannya, kelalaiannya diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, An Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min halfil imam sahwi. Jadi makmum itu tidak ada sujud sahwinya. Makmum itu tidak pernah salah, sudah jelas. Ya, itu kaidahnya itu memang begitu. Jadi kita ini rakyat tidak akan pernah salah. Namanya kita ini bawahan. Ya. Jadi yang salah fa'il sahal imam, fa'alaihi ala man khalfahu. Jadi yang salah itu, yang sujud sahwi itu kewajiban imam. Tetapi kalau imam kata Nabi sujud sahwi, kita juga ikut sujud sahwi. Ya? Nah, kemudian dibahas oleh Imam Mazhab, kalau seandainya dia bukan kurang rakaat, hanya lebih rakaat, ya, salatnya imam 5 rakaat, imam sujud sahwi, kita makmum tidak sujud sahwi, maka menurut Mazhab Syafi'i, Imam Malik itu tidak ada masalah, tidak usah, tidak apa-apa biar kita tidak ikut sujud sahwi. Nah, tapi sebaiknya walaupun kewajiban sujud sahwi itu bukan diletakkan pada makmum, tetapi kalau imam sujud sahwi, alangkah bagusnya kita ikut sujud sahwi juga. Karena kita punya sujud sahwi, kekurangan kita, kenapa tidak dikontrol itu imam? Kenapa tidak ditegur itu pemimpin? Kan begitu. Jadi sebagai penghapus dosanya. Nah. Kemudian bacaan sujud sahwi. Imam Malik mengatakan sujud sahwi itu sama dengan istighfar. Ya? Menurut mazhab Imam Malik, sujud sahwi itu sama dengan istighfar. Sehingga di mazhab Imam Malik, doa yang dibaca ketika sujud sahwi 2 kali itu boleh kita baca istighfar. Boleh juga dibaca selain astaghfirullahaladzim, boleh kita baca juga Allahumma ghafirli, atau doa sujud juga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian di mazhab Imam Syafi'i bisa kita baca subhana ma la yanamu wa la yusha, juga boleh. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi semua. Tapi yang jelas kalau Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad yang dibaca seperti doa sujud. Kan yang biasa kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli juga boleh. Mazhab Imam Abu Hanifah subhanallah cukup. Sudah boleh juga. Nah, pengganti sujud sahwi, karena Abu Hanifah sampaikan kalau sudah subhanallah, maha suci sudah segala-galanya untuk Allah. Tidak tidur, Allah tidak lupa, Allah maha kuasa, semua sudah terangkum di situ kata Imam Abu Hanifah. Jadi untuk baca sujud sahwi itu ya silahkan. Mau baca istighfar boleh, Allahumma ghafirli boleh, subhana rabbil a'la wa bihamdi boleh, subhanallah juga boleh. Kemudian berapa kali? 1 marrah 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ya, jangan terlalu banyak sampai, karena ada juga doa sujud yang bisa sampai 9 kali. Ada juga hadis 12 kali. Nah, tapi jangan terlalu lama. Nanti bisa-bisa kita ketiduran ya, hilang sadar. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah hadisnya ini sebenarnya banyak, kurang lebih 32 hadis. Jadi saya hanya ringkas-ringkas inti-intinya yang saya sampaikan. Paling tidak kita memahami
karena yang namanya sahur ini dalam kehidupan kita tidak bisa lepas. Kapan saja, tidak hari ini, tidak kemarin, bisa jadi besok dengan kesibukan kita, kecapean kita. Yang namanya manusia sering lupa, apalagi banyak persoalan. Nah, jadi tapi kalau nasihatnya Imam Syafi'i, kalau secara hukum fikih, kalau Imam Syafi'i ini sujud sahwi hanya sunnah muakkadah. Imam lain wajib, ya memang wajib sebenarnya. Tapi kenapa Imam Syafi'i bilang sunnah muakkadah? Supaya orang tidak menganggap sujud sahwi nanti orang lupa terus. Dia anggap mudah ini lupa, tidak pernah khusyuk dalam sembahyang. Jadi makanya Imam Syafi'i meletakkan hukum sujud sahwi itu agak beda dengan imam lain. Tapi kalau ketika kita sudah lupa, ya wajib untuk sujud sahwi, sudah jelas. Tetapi menurut Imam Syafi'i jangan dibiasakan. Kalau kita selalu membiasakan sujud sahwi, berarti tidak pernah sembahyang kita khusyuk. Sujud sahwi subuh, sujud sahwi zuhur, sujud sahwi juga asar, berarti tidak pernah khusyuk kita. Yang sebenarnya sujud sahwi ini kan sekali-kali. Nah itu maksudnya Imam Syafi'i. Jangan nanti bilang wajib, ayatnya kita sujud sahwi terus. 5 kali sembahyang, 5 kali sujud sahwi, tidak pernah khusyuk itu kita. Nah itu yang ditakuti oleh Imam Syafi'i. Jadi pada dasarnya silahkan kita pakai ini kemudahan, ya, kemudahan dan melengkapi, menyempurnakan ibadah salat kita secara hukum. Sehingga tetapi tetap kita berhati-hati. Yang namanya salat khusyuk wal wudu ini harus kita jaga. Salat yang konsentrasi, tertib, yang khusyuk betul-betul ya tetap harus kita jaga. Karena salat itulah yang lebih tinggi nanti nilainya. Ya, kira-kira demikian. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bahas pada subuh hari ini. Tafadhal masykura, kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon pencerahan. Pernah kita mendengar ulama mengatakan bahwa